datang di SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. SMA Negeri 3 Rangkas Bitung adalah salah satu sekolah menengah yang ada di Rangkas Bitung. Didirikan pada tahun 1969. Perlu diketahui, dulunya SMA Negeri 3 Rangkas Bitung adalah sebuah sekolah untuk mencetak guru-guru yang berkualitas, yang disebut SPG. Kemudian, tahun 1991 dialih fungsikan menjadi sekolah menengah negeri, karena pada saat itu jumlah guru sudah cukup banyak. Sejak saat itu hingga sekarang, perannya dalam dunia pendidikan di Kabupaten Lebak terus mengalami kenaikan yang signifikan. Prestasi-prestasi semakin banyak diraih oleh SMA Negeri 3 Rangkas Bitung, mulai dari akademik hingga non-akademik terus diraih, hingga SMA Negeri 3 Rangkas Bitung mendapatkan akreditasi A pada tahun 2017. Sampai saat ini, SMA Negeri 3 Rangkas Bitung sudah mengalami 6 kali pergantian kepala sekolah. SMA Negeri 3 Rangkas Bitung memiliki pendidik dan tenaga kependidikan dengan jumlah guru tetap sebanyak 27 orang dan guru tidak tetap sebanyak 12 orang. Kemudian memiliki tenaga pegawai atau administrasi berjumlah 19 orang. SMA Negeri 3 Rangkas Bitung memiliki jumlah siswa sebanyak 673 siswa dengan 277 siswa laki-laki dan 396 siswa perempuan. Kemudian memiliki 19 rombel di mana terdapat 2 jurusan, yaitu IPA dan juga IPS. SMA Negeri 3 Rangkas Bitung memiliki sarana dan prasarana yang cukup baik untuk menunjang pembelajaran. Misalnya mengenai pembelajaran di saat pandemi ini, kita virtual ya. Misalnya kita lewat aplikasi Google Classroom, terus juga kalau untuk tatap muka diganti dengan tatap maya itu menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Kalau menggunakan aplikasi Zoom Meeting itu saya hanya menjelaskan materi, terus juga bertanya jawab kepada siswa. Sedangkan kalau untuk penggunaan aplikasi Google Classroom pada saat tugas daring atau tugas online itu saya hanya mengirim kuis pertanyaan, terus juga mengirim ulangan harian ya, soal-soal ulangan harian, terus materi juga sama seperti misalnya kayak bentuk PowerPoint atau jurnal-jurnal sejarah itu juga termasuk. Apakah RPP menjadi acuan dalam proses pembelajaran di masa seperti ini? Kalau RPP itu sebenarnya saya tidak terlalu mengacu ke RPP, tapi sebagai apa ya? Sebagai bahan rujukan belajar. Misalnya, bab ini kita ngebahas intinya seperti ini, karena RPP yang dulu dengan yang sekarang kan berbeda ya. Waktu saya pertama kali ngajar itu masih di Jakarta, kita pakai RPP Portilas yang benar-benar awal. Jadi satu materi itu bisa beberapa lembar kertas. Misalnya materi Hindu-Buddha itu bisa sampai 25 kertas sampai 15 kertas. Sedangkan kalau sekarang ini kan RPP satu lembar. Nah, jadi RPP satu lembar ini kita materinya tidak hanya membahas kerajaan Hindu-Buddha, tapi juga menerapkan nilai-nilai perilaku sehat hidup bersih. Jadi kayak gitu, terutama di masa pandemi corona ini. Itu ada kaitannya dengan perilaku hidup sehat bersih itu sih. Berarti ada khusus RPP untuk masa pandemi ini, Bu? Ada, namanya RPP COVID atau Untuk penggunaan media pembelajaran itu apa aja? Untuk penggunaan media pembelajaran itu saya biasa menggunakan aplikasi presentasi ya. Misalnya kita bikin PowerPoint, tapi bukan PowerPoint-nya bukan seperti yang template dari Microsoft Office. Jadi saya itu download
template PowerPoint namanya desain presentasi. Nah di situ nanti Aulia bisa lihat contohnya seperti apa ya. Jadi template itu tidak membosankan seperti PowerPoint dengan Microsoft Office ya. Terus juga saya suka kasih rujukan film-film bersejarah, misalnya tonton film ini ya anak-anak ya, lihat di YouTube, terus saya kasih linknya ke semua, jadi seperti itu sih. Tapi dari siswanya sendiri apakah efektif bersiku dalam pembelajaran itu? Kurang kalau menurut saya, kurang efektif, karena kalau kita belajar seperti di kelas itu kan siswa langsung merespon ya kan, semuanya langsung cepet ya, tugas belum selesai, terus kita berbicara juga langsung siswanya mendengarkan langsung nyampe, terus langsung memberikan umpan balik ya kan. Kalau misalnya via Zoom meeting gitu atau via Google Classroom ya, seperti pengumpulan tugas itu kalau via Google Classroom tidak semua siswa itu selalu tepat waktu. Kadang misalnya kita guru ini masih tenggat waktunya itu 12 Februari hari Jumat misalnya gitu ya, siswa ada yang ngirimnya nanti hari Sabtu, hari Minggu gitu. Alasannya kalau saya tanya, baru ada kuota bu, terus jaringannya jelek bu di rumah saya gitu. Terus kalau misalnya lagi tatap maya atau tatap muka via Zoom meeting terputus-putus kan, misalnya saya lagi ngabsen gitu ya, lagi ngabsen atau ngejelasin materi, suaranya terputus-putus, terbata-bata, jadi kurang efektif kalau menurut saya. Ditambah pelajaran kamera juga. Iya, ditambah suka jarang buka kamera, makanya saya itu paling apa ya, suka menekankan sama siswa saat pembelajaran sejarah itu bilang tolong buka kameranya gitu ya, saya pengen lihat audio-audio kalian seperti apa, karena saya kan belum pernah ketemu, terutama yang kelas 10. Walaupun ada yang bilang saya belum mandi bu, saya belum ganti baju gitu, saya udah nggak apa-apa, yang penting kelihatan aja dulu mukanya, terus kalian pakai seragam sekolah nggak apa-apa gitu. Dan untuk penggunaan kurikulum sekarang Penggunaan kurikulum tetap sama, kurikulum 13, tapi yang bikin beda itu RPP-nya ya. RPP-nya itu sekarang RPP 1 lembar dan juga dinamakan RPP Covid. Jadi setiap mata pelajaran itu tidak hanya cuma sejarah aja sih, harus menerapkan hidup bersih, sehat, dan juga menjelaskan tentang protokol kesehatan itu seperti apa.